Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi ya sama Bini hari ini. Nah, sebelum belajar jangan lupa mandi dulu, sarapan dulu, dan berdoa agar kalian bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Nah, Ibu mengingatkan kembali untuk hari ini jangan lupa diambil bukunya kembali ya. Sudah pada dinilai oleh Bapak Ibu guru, bisa diambil di rak tempat pengambilan buku seperti biasa. Nah, sebelum belajar kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku paket tematik 1, LKS tematik 1, dan buku tulis tematik A. Kalian harus simak dulu video Ibu dari awal sampai akhir agar memahami penjelasan materi hari ini beserta tugasnya ya, harus tetap semangat. Nah, untuk pertama kalian coba buka halaman 143 pada buku paket ya. Kita masuk subtema 4. Subtema 4 hari ini kita belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang apa? Tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga memiliki daur hidup ya. Nah, bisa kalian buka di halaman 144. Tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup. Nah, cara perkembangbiakannya ada dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, secara alami itu contohnya adalah penjelasannya adalah proses memperbanyak tumbuhan tanpa campur tangan manusia. Nah, perkembangbiakannya biasanya dengan biji atau tunas. Contohnya apa? Contohnya jeruk, mangga, semangka, dan cabai ya. Terus contoh yang menggunakan tunas itu adalah pohon pisang dan pohon bambu ya. Ini bisa kalian lihat di halaman 145 ada penjelasannya ya. Perkembangbiakan secara alami itu menggunakan biji ataupun tunas ya, tanpa campur tangan oleh manusia. Jadi dia tumbuh dengan sendirinya ya. Terus yang perkembangbiakan buatan itu adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia ya. Contohnya apa? Contohnya dengan cara mencangkok, menempel, ataupun stek ya. Bisa kalian lihat-lihat lagi. Nah, di halaman 149 ini adalah kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik itu apa? Seni bidang ya. Seni bidang dengan mendekor bidang tersebut dengan cara teknik menempel. Dan biasanya kalau mozaik ini biasanya kerajinannya menggunakan bahan alami. Contohnya seperti kacang-kacangan. Kayak waktu kalian kelas 2 kan sudah membuat, ataupun dengan tumbuhan seperti daun yang sudah dirobek-robek lalu ditempel di bidang atau gambar yang sudah disediakan. Jadi tahu ya caranya. Nah, lanjut di halaman 151 kita akan belajar tentang pembagian, tapi nanti kita lewatin dulu. Nah, di halaman 154 itu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya. Tumbuhan itu salah satunya terdiri dari apa saja? Dari batang, daun, buah, dan biji juga termasuk salah satu dari tumbuhan. Nah, ada bagian-bagian biji di sini ya. Ibu sudah menyiapkan gambarnya. Ya, ini adalah bagian-bagian biji. Yang pertama itu ada kulit biji dari bawah. Nah, kulit biji ini berfungsi untuk apa? Kulit biji ini berfungsi untuk melindungi biji. Nah, ini bisa tanda panahnya di luar ya, gambar karena namanya kulit biji, atau bisa disebut dengan selimut biji ya. Nah, yang kedua ada keping biji atau endosperm, atau disebut kotiledon. Itu apa, Bu? Itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Jadi makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Contohnya karena tumbuhan itu mulai tumbuh dengan sedikit demi sedikit dari mulai kecambah sampai dia tumbuh besar. Nah, itu adalah sumber makanan atau keping biji. Ada di dalam bijinya nih yang bagian warna kuning. Nah, yang ketiga bagian biji itu ada lembaga atau disebut dengan calon tumbuhan baru. Calon tumbuhan baru itu di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Jadi calon tumbuhan baru ini terdiri dari akar, batang, dan daun yang akan keluar tumbuh menjadi pohon yang besar. Ya, itu adalah bagian-bagian biji. Ada 3, kulit biji atau selimut biji. Yang kedua keping biji endosperm atau kotiledon. Yang ketiga adalah lembaga atau calon tumbuhan baru.
ya. Oke, itu bisa kalian buka di halaman 154 ya, itu adalah penjelasannya. Lanjut lagi di halaman 156. Nah, tadi Ibu sudah bilang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara alami adalah salah satunya menggunakan tunas ataupun biji ya, seperti biji cabai kita numbuhin biji pohon mangga itu menggunakan biji. Kalau menggunakan tunas yang mana Bu? Tunas itu adalah yang ini ya. Tunas adalah anakan pohon ya, anakan pohon yang ada di bawah di samping induk pohon yang besar. Ini adalah namanya tunas. Ya, ini bisa kita perkembangbiakan lagi menjadi tumbuhan yang baru. Ya, nih ada penjelasannya. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nih yang ada di bawah ini namanya tunas. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Nih yang kuning-kuning kecil kalian perhatikan itu adalah calon tumbuhan juga ya di atas tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Terus juga pohon bambu juga ya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Nih ada ya di bawahnya ya, bisa kalian lihat. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk bermain. Untuk bermain bambu nih di halaman 157 atau 158. Ini cara bermain bambu atau bisa disebut dengan permainan demprak ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, sekarang coba kalian buka LKS-nya. LKS halaman 51. Nah, LKS halaman 51 ini juga tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, bedanya pertumbuhan adalah bagian atas adalah suatu proses pertambahan ukuran baik volume, bobot maupun jumlah sel. Ya, jadi lebih banyak jumlahnya akan terus bertambah ukurannya. Terus adapun perkembangannya adalah proses menuju dewasa. Ya. Dengan kata lain, perkembangan adalah penyempurnaan atau perubahan struktur dan fungsi organ yang menyertai proses pertumbuhan. Pasti pertumbuhan itu dari kecil sampai besar dan akan terus bertambah juga. Bertambah apanya? Bertambah ukurannya, bertambah beratnya, bertambah daunnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, di papan tulis itu tadi kita sudah belajar bagian-bagian biji. Sekarang biji itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu berkeping satu disebut dengan monokotil ya, contohnya itu nanas, pisang, jahe ataupun kunyit. Nah, yang berkeping dua itu disebut dikotil. Contohnya apa? Kedelai, kacang panjang dan cabai. Ya, biasanya kalau dikotil itu yang kacangnya itu bisa terbelah. Ya, beda dengan monokotil yang berkeping satu. Nah, tadi kita sudah melihat ada penjelasan tentang pembagian ya. Nah, sebelumnya kemarin pas tatap muka kita sudah belajar sebentar tentang pembagian. Bu Yeni itu selalu bilang pembagian itu akan lebih mudah dikerjakan apabila kalian bisa mengerjakan atau menghafal perkalian. Contohnya 25 dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah hasilnya 5. Karena apa? Karena 5 dikalikan 5 sama dengan 25, ya kan? Jadi, kalau kalian hafal perkalian, kalian akan lebih mudah mengerjakan pembagian. Contoh lagi, 36 dibagi 6 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Karena apa? Karena 6 dikalikan 6 hasilnya 36. Jadi dibolak-balik itu hasilnya sama, ya. Nah, sekarang menghitung dengan cara, perhatikan ya, menghitung dengan cara 58 dibagikan 2. Kalau pembagian dengan cara rumah-rumahan seperti ini, kita menghitung dari bagian depan terlebih dahulu. Dari 5. 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 dapat berapa? Nih ada 5. Terus bagi 2. 1, 2. Sisa 1. Berarti 2-nya yang mendapatkan 2. Di sini tulis 2. 2 kali 2. Nah, saat ke sini ini kalian perkalian. Kalau ke sini adalah pembagian. 5 bagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 berapa? 4. Ya, 4. Nah, 8-nya ini diturunin ke bawah.
8 turunin ke bawah, 5 dikurang 4 berapa? 1. Nah, sisa 18 kan? Nah, 18 ini dibagi 2. Coba perkalian berapa yang dikalikan 2 hasilnya 18? Ya, perkalian 9. 9 dikalikan 2 hasilnya 18. Jadi 18 dikurang 18 sama dengan 0. Jadi hasilnya 58 dibagi 2 adalah 29. Coba kalian cek di rumah juga untuk berhitung ya, biar lebih pasti ya. Nah, yang kedua sekarang 85 dibagi 5. Jadi dikerjakan bagian depan. 8 dibagi 5. 8 bagi 5 kita hanya mendapatkan satu saja 5-nya ya. 8 dibagi 5. Nah, bukan sisa 1, hanya mendapatkan 1, sisa 3. Tulis di sini 1. Nah, satunya diapakan? Satunya dikalikan 5. 1 kali 5, 5. Nah, 5-nya diapakan? 5-nya diturunin. 8 dikurang 5 berapa? 35. 35 dibagi 5. Perkalian berapa yang hasilnya? 5 dikalikan berapa hasilnya 35? Ayo, 5 kali 7 ya, karena 7 kali 5 adalah 35. Nah, 35 dikurang 35 hasilnya 0, habis. Jadi 85 dibagi 5 adalah hasilnya 17. Ya, bisa kalian lihat lagi video ibu ya, biar lebih paham. Nah, hari ini tematiknya 2 kali, di jam pertama dan di jam akhir. Nah, di jam pertama kalian kerjakan LKS halaman 51 ya, nomor 1, 2, dan 4 saja ya, untuk tugas tematik jam pertama. Untuk tugas tematik di jam akhir itu kalian kerjakan di buku tulis tematik A yang tadi sudah ibu jelaskan, dikerjakan di buku tulis tematik A. Untuk tugas di akhir ada 4 soal ya. Terus sama 4 soal itu ada soal matematika, nanti kalian harus menggunakan cara. Nah, sebelumnya coba dibuka LKS-nya halaman 52. Ibu belum menjelaskan tentang toleransi ya. Nah, toleransi ini di halaman 52 adalah berasal dari bahasa Latin tolerare ya, yang berarti sabar atau membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang harus menghormati ataupun menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi toleransi itu dalam artian harus saling menghormati, harus saling menghargai. Ya, contohnya di dalam lingkungan keragaman, ada di dalam lingkungan keagamaan juga harus saling menghormati walaupun kita berbeda agama. Dan ada juga saling bergotong royong untuk membersihkan tempat ibadah, terus membantu teman yang mendapatkan musibah, menghormati teman yang sedang melaksanakan ibadah, terus tidak mencemooh agama lain, terus selalu berbuat kebaikan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nanti ada soal ya di tematik A itu tentang toleransi ya. Jadi untuk tugas jam pertama LKS halaman 51 nomor 1, 2, dan 4. Untuk jam terakhir itu dikerjakan di buku tulis tematik A nomor 1 sampai nomor 4. Itu ada tentang mozaik, ada menghitung pembagian, dan ada juga tentang toleransi dan cara permainan dalam demprak ataupun permainan bambu ya. Jadi nanti kalian tulis jawabannya, khusus matematika ditulis caranya ya. Paham ya? Nanti ibu akan kirimkan sesuai jam terakhir. Untuk jam yang pertama dikerjakan terlebih dahulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.